Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di channel kesayangan Anda, Kaco Mandar. Channel yang insya Allah menginspirasi perburuan kepala di Mandar. Wow, perburuan kepala emang ada? Mari kita bahas bersama-sama. Jika di suku Dayak di Kalimantan terkenal dengan ngayaunya, maka di Sulawesi Barat pun ada tradisi demikian. Di masa yang lampau, di Mandar ada istilah Pape Ulu Tahu atau orang yang berburu kepala manusia. Tradisi memenggal kepala manusia ini masih dilakukan sampai pada zaman perjuangan pahlawan Mandar Icalo Amanawewang, yakni sekitar tahun 1901. Kepala atau dalam bahasa Mandar disebut dengan Pape Ulu Tahu. Beberapa daerah di Mandar pernah membumi tradisi ini. Salah satunya adalah Tanah Lotong atau Tamaki, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Kalumpang. Kalumpang sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Menurut Tobarak Tanah Lotong, Bapak Robert Eli Sipayo, dahulu di Tanah Lotong ada tradisi berburu kepala yang disebut dengan Mapararu. Tradisi Mapararu ini dilakukan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena adanya wabah penyakit. Alasan yang kedua, karena gagal panen yang berkepanjangan. Dengan adanya ancaman bencana yang dialami oleh masyarakat, maka Tobarak Pondan, salah satu dari 8 pemimpin tradisional Tanah Lotong, memberi komando kepada kaum muda dengan sebuah metafor, lumbang litak tak pea, yang artinya, wahai anak-anakku, kehidupan kita sedang dalam ancaman. Maka pada hari itu juga, para kaum muda yang sudah dewasa menghadap Tobarak untuk mendapatkan kepercayaan melaksanakan amanah berburu kepala manusia. Tobarak kemudian menunjuk 2 atau 3 orang untuk pergi berpetualang ke negeri yang jauh, mencari orang yang lengah, menculiknya, dan memenggal kepalanya untuk dibawa pulang ke kampung sebagai persembahan untuk dewata. Sesampainya di kampung, sang pararu atau sang pemburu kepala mencari ketinggian, kemudian memekik nyaring pertanda perburuan kepala telah selesai. Selanjutnya, Tobarak memerintahkan seorang gadis yang masih perawan membawa sebuah dulang dari Kuningan yang dilapisi dengan tenun ikat sekomandi jenis marilotong untuk diletakkan kepala manusia hasil dari perburuan sang pararu tersebut. Si gadis kemudian menari-nari memakai baju kebesaran Kalumpang, yakni baju bei, sembari membawa hasil buruan Kalumpang dan menyerahkannya kepada Tobarak. Kepala manusia tersebut kemudian dibawa ke tempat upacara, diiringi seluruh warga kampung. Teriakan dan pekikan yang dilantunkan sebagai simbol berkabung, sebab Mapararu atau berburu kepala dalam bahasa Kalumpang terpaksa dilakukan bukan karena benci, bukan karena dengki, dan bukan pula karena keserakahan, melainkan keterpaksaan untuk meluputkan seisi kampung dari malapetaka yang tengah dialami. Selesai melakukan upacara, kepala manusia tersebut akan dikuliti kulit kepalanya. Jika rambutnya lebih dari 1 hasta,
maka akan diberikan kepala si pemburu kepala atau sang pararok tersebut untuk disematkan pada kondo bulo atau sejenis parang panjang yang dipakai untuk memenggal kepala manusia. Selanjutnya, kepala tersebut akan disimpan ke dalam lumbung kepala yang memang sudah dipersiapkan. Selepas acara, seluruh masyarakat kecuali anak usia di bawah 10 tahun diharuskan berpantang makan nasi dari beras padi selama 3 hari 3 malam. Juga bagi yang sudah menikah dilarang untuk melakukan hubungan suami istri selama beberapa waktu. Tradisi berburu kepala atau mapararu ini tidak sedikit menimbulkan pertikaian dengan kampung lain, sebab jika ketahuan bahwa mereka telah mengambil salah satu warganya sebagai tumbal, maka peperangan antar kampung bisa terjadi. Namun setelah masuknya agama Kristen di daerah ini, tradisi ini kemudian dilarang dan mulai hilang, punah perlahan seiring berjalannya waktu. Di Mandar pesisir sendiri, tradisi ini sudah lama hilang. Pemenggalan kepala tahanan Belanda oleh Maradia Kamande yang berjuang bersama Icalo Amanawewang lebih kepada penghukuman dan bukan kepada tujuan tradisi. Meski sudah hilang, namun masih menyisakan cerita-cerita yang asalnya mengarah kepada perburuan kepala. Seperti saat perlawanan Imagga dan Rioso melawan ekspansi persekutuan Bone, Sopeng dan Belanda yang berlangsung pada tahun sekitar 1670-an. Lawan-lawan dari Imagga dan Rioso setelah dibunuh, telinga mereka dipotong dan dijadikan kalung. Kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kendi besar. Juga yang masih lumrah yang masih sering dijumpai di daerah Mandar, ketika seseorang membunuh, apakah dengan cara menikamnya dengan gayang atau jambia, atau mungkin menetaknya dengan parang, maka seperti sebuah kewajiban agar menjilat darah yang berada di senjata tajam yang dipakai untuk membunuh lawannya, dengan tujuan agar tidak dihantui oleh ruh orang yang dibunuh. Dan sapi untuk orang yang beragama Islam dan babi untuk yang beragama Kristen. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai tradisi berburu kepala di Mandar. Semoga sedikit mengedukasi dan menambah pengetahuan kita semua. Oh iya luare, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang. Juga agar saya semakin bersemangat dalam memberikan konten-konten yang menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk berteman dengan akun sosial media lainnya Kacok Mandar seperti Facebook, Instagram, dan TikToknya. Sekian dari saya, salam budaya, salam Pasemandaram.